Yang, kamu jangan sedih ya. Kalau seumpamanya aku udah nggak ada. Loh, kok kamu ngomong gitu sih Yang? Maksudnya apa sih? Ya nggak ada apa-apa kok. Maksudnya kalau aku udah nggak ada, kamu jangan sedih. Ya nggak begitulah. Nanti kita berdua sampai tua. Aku dulu yang meninggal, jangan kamu dulu. Di situ Vivi hanya senyum aja. Lalu Vivi pun ngomong lagi, Yang, kok kamu baik banget sih sama aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Rian ketika naik ke Gunung Rinjani tahun 2011 bersama kekasihnya Vivi. Tapi ternyata kekasihnya ini sudah meninggal dunia sejak 1 jam sebelum keberangkatan. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Kejadian ini bermula ketika Rian hendak memberikan kejutan atau surprise kepada kekasihnya Vivi di puncak Gunung Rinjani. 1 hari sebelum keberangkatan, tepatnya sepulang dari dia bekerja, mampirlah dia ke rumahnya Vivi untuk ngabarin kalau besok pagi dia pingin mengajak kekasihnya Vivi untuk naik ke Gunung Rinjani. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam tibalah Rian di rumahnya Vivi. Di situ Rian ngomong, Yang, besok kan libur, Sabtu sama Minggu. Kita naik ke Gunung Rinjani yuk. Nah, Rian dan Vivi ini sudah cukup lama mereka menjalin hubungan, sudah sekitar 5 tahun lebih. Lalu Vivi pun nanya di situ, jam berapa besok? Jam 5:30 lah. 5:30? Emang kamu udah bangun gitu 5:30? Biasanya juga kalau hari libur pasti kesiangan terus. Ya udah, kalau aku kesiangan, kamu aja yang ke rumah aku, sekalian ngebangunin. Nanti motor kamu tinggal aja di tempatku. Kita berangkat pakai motor aku aja. Setelah sepakat, pulanglah Rian ke rumahnya. Orang tuanya Rian ini bekerja di luar negeri. Jadi Rian tinggal sendiri di rumahnya. Pas keesokan paginya, benar saja, ternyata sudah jam 8 pagi. Dia pun kesiangan di situ. Akhirnya dia pun bergegas cuci muka, sikat gigi, nggak pakai mandi, dan langsung ganti pakaian. Setelah siap, dia pun langsung mengambil handphone dan tas carrier-nya yang udah dia siapin. Tapi baru saja dia mau ngebuka handphone, ternyata handphonenya mati sejak semalaman karena dia lupa ngecas. Dia langsung tidur rupanya semalam. Akhirnya dia pun langsung ngebuka pintu rumah dan hendak keluar. Baru saja dia mau keluar rumah, dia kaget. Ternyata Vivi udah ada di teras rumahnya, lagi duduk nungguin dia. Di situ Rian ngomong, kamu udah di sini toh? Di situ Vivi diem aja, nggak ngomong-ngomong. Dalam hati Rian, dia tahu pasti Vivi ini kesel sama dia. Udah kesiangan, terus ditelepon-telepon juga nggak aktif. Akhirnya, tanpa banyak ngomong, mereka pun berangkatlah menggunakan motornya Rian menuju ke base camp Rinjani. Setiba di base camp, Rian pun menyuruh Vivi untuk menunggu di luar. Sementara dia melakukan registrasi di pos pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, sekitar jam 12 siang, langsunglah mereka jalan dari base camp menuju ke pos 1. Setiba di pos 1, istirahatlah mereka sekitar 15 menit di situ.
Rian pun ngeluarin air mineral dan dia tawarin ke Vivi. Vi, mau minum nggak? Enggak, kamu aja, aku nggak haus kok. Lalu minumlah Rian seteguk, dua teguk, dimasukin lagi ke dalam tas. Setelah beberapa saat istirahat, lanjutlah mereka menuju ke pos 2. Setelah istirahat beberapa saat, lanjut lagi mereka jalan menuju ke pos 3. Nah, di pos 3 ini mereka pun istirahat di bawah sebatang pohon besar sambil ngobrol. Di dalam obrolannya itu, Vivi nanya ke Rian, "Yang, ada apa sih? Tumben-tumbenan kamu ngajakin aku naik ke sini?" "Pokoknya ada deh. Nanti aku jelasin kalau udah di puncak." Ketika Rian sama Vivi lagi ngobrol, tiba-tiba datang nih rombongan pendaki lain yang ikut istirahat di situ. Ngelihat Rian yang lagi ngobrol, pendaki ini bisik-bisik ke temennya. Seakan-akan aneh ngelihat Rian yang lagi ngobrol sama Vivi. Akhirnya lanjutlah Rian sama Vivi jalan menuju ke pos 4 dan terus jalan-jalan sampai tiba di Danau Segara Anakan. Mereka pun ngediriin tenda di situ dan ngecamp di tempat itu. Di saat Rian lagi ngediriin tenda, ada salah satu pendaki yang lagi ngecamp di tempat itu ngeliatin ke arah Rian. "Mas, kayaknya lagi kesulitan ya ngediriin tenda. Saya bantuin ya." "Oh ya mas, makasih." Lalu dibantuinlah Rian ngediriin tenda sama pendaki ini. Ternyata pendaki ini bernama Mas Tony. Mas Tony pun nanya sama Rian, "Mas, naik sama siapa mas?" "Saya sama pacar saya, namanya Vivi. Ada tuh di situ." Pas Rian nunjuk ke arah pipi, Vivi nggak ada di situ. Lalu nyariinlah Rian, ngeliatin gitu. Ternyata Vivi lagi duduk di bawah sebatang pohon besar nggak jauh dari danau itu. "Nah tuh mas, itu tuh pacar saya tuh di bawah pohon." Pas Tony ngeliat ke arah pohon yang ditunjuk sama Rian, dia tampak bingung. Tapi tanpa berpikir macam-macam, Tony pun terus saja membantu Rian merakit tenda sampai tendanya selesai. Setelah tenda selesai, Mas Tony ngomong ke Rian, "Mas, yang sabar ya." Karena Rian keinget kalau dia belum sholat maghrib, dia pun sholat maghrib lah di situ. Selesai sholat, disamperinlah Vivi sama Rian. Lalu diajaklah Vivi menuju ke depan tendanya mereka. Ketika mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba Vivi ngomong, "Yang, kamu jangan sedih ya. Kalau seumpamanya aku udah nggak ada." "Loh, kok kamu ngomong gitu sih Yang? Maksudnya apa sih?" "Ya nggak ada apa-apa kok. Maksudnya kalau aku udah nggak ada, kamu jangan sedih." "Ya nggak begitulah. Nanti kita berdua sampai tua. Aku dulu yang meninggal, jangan kamu dulu." Di situ Vivi hanya senyum aja. Lalu Vivi pun ngomong lagi, "Yang, kok kamu baik banget sih sama aku?" Setelah beberapa saat ngobrol, Rian pun pengen masak mie di situ. Dia nawarin ke Vivi, "Yang, kamu mau aku masakin mie nggak?" Vivi cuman ngegelengin aja kepala, nggak jawab sama sekali. Karena udah larut malam, masuklah mereka ke dalam tenda dan beristirahat buat persiapan besok summit. Sekitar jam 2 malam, Rian kebangun dari tidurnya. Nolehlah dia ke tempat tidurnya Vivi. Di situ, Vivi udah nggak ada. Lalu nyarilah dia di sekeliling tenda, tapi nggak juga ketemu. Dalam pikiran Rian, mungkin Vivi kencing kali. Lalu masuklah Rian ke tenda dan bersiap-siap untuk summit ke puncak. Pas mau keluar tenda, dia kaget. Ternyata Vivi udah ada di depan tenda. Ngomonglah Rian di situ, "Vi, mau ikut ke puncak nggak?" Vivi hanya mengangguk aja, nggak ngomong sepatah kata pun. "Kamu masih kuat?"
Kamu nggak apa-apa kan? Akhirnya, dengan berbekal makanan dan minuman ringan, berangkatlah mereka ke arah puncak. Di tengah perjalanan, Vivi berhenti dan menatap ke arah Rian. Diliatin Rian. Rian pun nanya di situ, "Kenapa, Yang? Kok kamu mandang aku kayak begitu?" Enggak ada apa-apa kok. Cuman, kok kamu baik banget sih sama aku? Padahal aku cerewet dan bawel banget sama kamu. Ya nggak apa-apa sih Yang, biasa aja, kata si Rian ini. Sekitar jam 5, tibalah mereka di puncak. Nah, pas di puncak ini, di saat matahari mulai terbit, Rian ngomonglah ke seluruh pendaki yang lagi ada di tempat itu. "Teman-teman pendaki, mohon perhatiannya. Saya berharap di pagi ini kalian menjadi saksi atas hubungan kami berdua." Di situ Rian ngeluarin sebuah cincin dari sakunya dan hendak dia berikan pada kekasihnya Vivi. Tapi anehnya, semua pendaki yang hadir di situ tampak biasa aja, malah heran dengan kelakuan si Rian. Lalu cincin itu dipasangin ke jarinya Vivi. Setelah cincin itu dipasangin, Rian pun ngomong, "Yang, hari ini aku ngelamar kamu. Kamu mau gak menikah sama aku?" Tapi Vivi gak ngejawab sama sekali. Dia hanya terus meneteskan air mata. Akhirnya dipeluklah kekasihnya Vivi sama Rian ini sambil dicium keningnya. Di situ Vivi menatap wajahnya Rian dengan tatapan yang dalam. Setelah itu, duduklah mereka berdua di tepian puncak. Pas lagi duduk, Rian ngeliat Mas Tony yang lagi memperhatikan dia sejak tadi. Lalu ngomonglah Rian sama Vivi, "Yang, aku ke situ dulu ya. Dia yang udah bantuin kita masang tenda kemarin." Vivi hanya mengangguk aja di situ. Pas nyampe di tempatnya Mas Tony, nanyalah Rian sama Mas Tony, "Mas, berapa orang Mas rombongannya?" "Saya rame Mas, 9 orang. Saya dari jauh Mas, dari Semarang." "Oh, lumayan juga ya." "Ya udah Mas, saya ke pacar saya dulu ya." Baru saja Rian hendak meninggalkan Mas Tony, tiba-tiba tangannya Rian ditarik sama Mas Tony. "Maaf Mas Rian. Mas Rian yang sabar ya. Mas Rian kan laki-laki, pasti kuat lah. Kalau ada sesuatu harus tetap sabar dan kuat." "Oh iya Mas, makasih nasihatnya." Selesai ngobrol, pas dia mau balik ke Vivi, tiba-tiba Vivi udah nggak ada di situ. Lalu dicarilah sama Rian sekelilingan puncak itu. Tapi dia nggak ketemu sama Vivi. Lalu dia pun ngedatangin Mas Tony untuk minta bantuan. Di situ Mas Tony ikut nyari. Tapi nyarinya seperti kayak ogah-ogahan. Akhirnya karena cuaca udah mulai panas dan cukup lama mereka di situ, lalu turunlah mereka sampai tiba di tenda. Di situ Rian kembali nyariin Vivi. Tapi dia nggak ketemu juga. Sampai rombongan Mas Tony selesai beres-beres, Rian masih bingung di situ. Terus saja nyariin Vivi. Akhirnya nanyalah dia sama Mas Tony, "Mas, gimana nih Mas? Pacar saya belum juga ketemu." Karena ngelihat Mas Tony udah siap untuk turun, akhirnya Rian pun mutusin untuk ikut turun bersama Mas Tony dan berencana untuk melapor ke pihak base camp atas kehilangan Vivi di puncak tadi. Singkat cerita, turunlah Rian bersama rombongan Mas Tony ke base camp. Setiba di base camp, Rian pun langsung ngelaporin kalau pacarnya Vivi hilang di atas. Lalu pihak base camp pun berkumpul dan menghubungi tim SAR buat menindaklanjuti laporan Rian. Nah, di situ Rian diajak sama Mas Tony untuk menuju ke sebuah warung yang gak jauh dari base camp. Di saat Rian udah di warung,
Tony pun kembali ke base camp dan ngobrollah dia sama orang base camp. Entah apa yang diobrolinnya, karena ketika itu Rian hanya bisa melihat dari jauh. Pas lagi di warung, Rian ingat sama handphonenya yang sejak kemarin mati. Lalu minjamlah dia charger sama orang-orang yang ada di warung itu. Setelah beberapa saat dicas, HP-nya sudah terisi sekitar 25%, dibukalah sama Rian handphonenya. Pas handphonenya udah nyala, ternyata banyak pesan dan panggilan masuk dari orang tuanya Vivi. Dan seketika Rian terdiam seperti orang bingung dan gak kerasa air matanya menetes ke pipinya Rian. Baru saja Tony sampai di warung itu, Rian udah berpamitan sama si ibu warung. Di situ Mas Tony langsung ngomong ke Rian, "Mas Rian, yang sabar ya mas, kuat ya mas. Makasih Mas Tony, udah banyak ngebantu saya selama pendakian ini. Saya pamit dulu ya mas." "Iya mas, hati-hati ya. Jangan lupa kontak saya. Kan udah saya kasih kemarin kartu nama saya." "Iya mas." Lalu bergegaslah Rian menuju ke parkiran motor dan berangkat ke rumahnya Vivi. Setiba di rumahnya Vivi, dia melihat sudah tertancap bendera kuning tepat di depan rumahnya Vivi. Di situ dia disambut sama ayahnya Vivi sambil dipeluk. "Mas Rian, yang sabar ya mas." Lalu Rian pun ngomong, "Pak, saya mau lihat jenazahnya Vivi." "Maaf Mas Rian, Vivi sudah dimakamkan kemarin sore." Akhirnya ceritalah ayahnya Vivi. "Kemarin waktu Mas Rian janjian sama Vivi buat naik ke Gunung Rinjani jam 7, Vivi nungguin aja mas. Tapi Mas Rian belum juga muncul. Lalu Vivi berangkat ke rumahnya Mas Rian buat ngebangunin. Tapi di jalan Vivi kecelakaan dan gak tertolong. Dia meninggal di tempat. Waktu itu Mas Rian juga gak bisa dihubungi. Akhirnya Rian pun diem aja sambil nunduk, sambil terus meneteskan air mata. Dan belum sempat dia ngomong, ayahnya Vivi ngeluarin sesuatu dari saku bajunya. "Mas Rian, tadi waktu jenazahnya Vivi dimandiin, kami menemukan cincin ini di tangannya Vivi. Dan cincin itu pun dikasihin ke Rian." Di situ Rian benar-benar shock, bingung dan gak habis pikir. Kok bisa cincin itu ada di jarinya Vivi? Padahal dia sudah meninggal di pagi itu sebelum berangkat. Dan cincin itu baru diberikan ketika tiba di puncak Rinjani. Lantas, kenapa bisa ada di jarinya Vivi? Dan siapa yang naik ke gunung bersama Rian sejak kemarin pagi? Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Rian ketika naik ke Gunung Rinjani tahun 2011. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari kisah tadi. Dan jangan lupa ikuti juga kisah-kisah pengalaman pendakian lain di video berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.